재물 같아 오빠. 너무 커. Halo penikmat film, selamat datang kembali di channel Muga Muge, bukan Muga Miliang. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul Champion yang dirilis pada tahun 2018 yang dibintangi oleh Ma Deong Seo yang berperan sebagai Mark. Film ini bercerita tentang Mark yang diadopsi ke Amerika saat kecil. Di sana, Mark membangun karir sebagai atlet pegulat hingga dia harus menyerah sebab beberapa pernyataan fitnah. Kini, Mark memenuhi kebutuhan sebagai seorang tukang pukul. Namun, bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita melihat seorang security yang berjaga di sebuah bar di Los Angeles yang bernama Mark. Di sisi lain, ada juga seorang pria yang bernama Jin Ki yang sedang mencari-cari Mark. Di situ, Jin Ki meminta bantuan Mark untuk bertanding pancu satu game saja. Namun, Mark menolaknya dan menyuruh Jin Ki pergi. Namun karena Jin Ki terus-terusan memohon, akhirnya Mark menerimanya. Kemudian Jin Ki memasang taruhannya untuk Mark. Jika Mark menang, Jin Ki meminta pria tua itu untuk menyerahkan semua uangnya. Pertandingan panco pun dimulai. Kemudian Mark memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Jin Ki yang sangat senang langsung mengambil uang taruhannya. Pria kalah itu meminta ulang pertandingan, namun Jin Ki menolaknya dan terjadilah keributan. Mark di situ langsung dipecat oleh pria tua tersebut. Adegan berpindah, Mark bekerja lagi sebagai security di supermarket. Saat sedang beristirahat, Mark mendapat telepon dari Jin Ki. Jin Ki mengatakan sebentar lagi kejuaraan panco dunia akan diselenggarakan di Korea dan dia mengajak Mark untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Keesokan harinya, Mark sampai di Korea dan menunggu jemputan dari Jin Ki. Jin Ki langsung mengajaknya makan di acara temannya. Kemudian Jin Ki mengatakan ada seorang rentenir yang menghasilkan uang di bidang olahraga yang bernama Yu Chung Soo. Dia berniat memasukkan Mark dalam judi tersebut. Kemudian Jin Ki mengajak Mark untuk berjalan-jalan dan berkeliling Korea. Saat malam harinya, Mark menerima hadiah smartphone dari Jin Ki yang sudah tersambung dengan alamat ibu kandung Mark. Adegan berpindah yang memperlihatkan Jin Ki yang sedang membuntuti seseorang yang bernama Yu Chung Soo. Kemudian Jin Ki masuk ke sebuah lift dengan Yu Chung Soo dan memperkenalkan dirinya. Di situ Jin Ki berpura-pura menjadi agen olahraga dan meminta Chung Soo memasukkan taruhan di olahraga pancu. Chung Soo mengatakan jika Jin Ki bisa mengendalikan Mark, dia bersedia. Namun Jin Ki meminta imbalan 10% dari keuntungan tersebut dan mereka berdua pun sepakat. Adegan berpindah keesokan harinya. Saat Mark hendak pergi ke alamat yang diberikan oleh Jin Ki, sesampai di tempat tujuan, Mark bertemu dua bocah yang bernama Jun Hyung dan Jun Hee. Jun Hee terpesona dengan badannya Mark yang dinilai lucu, namun Jun Hyung merasa curiga kepadanya. Di saat Mark ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bocah itu, Mark mendapat telepon dari Jin Ki bahwa Chung Soo ingin menemuinya dan mereka pun pergi begitu saja. Kemudian Jun Hee memberitahukan kepada ibunya bahwa ada paman yang besar pergi ke rumah mereka. Adegan berpindah lagi kepada Mark dan Jin Ki yang bertemu Chung Soo di sebuah bar yang berada di dalam mall. Chung Soo langsung menyiapkan meja pancu dan Mark pun mengalahkan semua penantang. Kemudian Mark dan Jin Ki kembali ke hotel. Mereka pun beristirahat. Sambil menghitung uang hasil taruhan Jin Ki, ia mendapat pesan dari Chung Soo bahwa Mark harus menang di pertandingan pertama dan mengalah di pertandingan kedua. Saat ingin menyampaikan kepada Mark, Mark justru ketiduran. Keesokan harinya, Mark hendak pergi lagi ke rumah ibunya. Namun, dia bersembunyi saat ada dua bocah tersebut. Namun, Jun Hee menyadarinya. Kemudian, Mark melihat ibu kedua bocah tersebut yang keluar. Dia bernama Soo Jin. Namun, Mark langsung membuntuti sampai ke sebuah mall. Di sana, Jin Ki melihat Mark dan langsung menghampirinya. Mark di situ terkejut dan mengajak Jin Ki pergi. Setelah itu, Jin Ki mengajak makan Mark di sebuah restoran sembari ingin mengatakan pesan dari Chung Soo dan langsung saja Mark mengiyakannya. Setelah makan, mereka langsung pergi ke sebuah bar di dalam mall untuk pertandingan pancu. Mark berhasil mengalahkan lawannya di pertandingan pertama. Di saat hendak memulai pertandingan kedua, Mark melihat Soo Jin dilecehkan oleh Chung Soo. Kemudian Mark memutuskan untuk memenangkannya agar Chung Soo rugi. Jin Ki dihajar oleh Chung Soo karena tidak mematuhi kesepakatannya. Tak lama kemudian, Mark menghajar bawahan Chung Soo satu persatu hingga petugas keamanan datang melerai. Mark dan Jin Ki dibawa ke kantor polisi. Polisi menanyakan kartu identitas kewarganegaraan Korea. Namun Mark tidak mempunyai karena dia berstatus kewarganegaraan Amerika. Tiba-tiba Soo Jin datang langsung memberitahu bahwa Mark putra ibunya dan juga bahwa Soo Jin adik dari Mark.
Sujin menceritakan kepada mereka bahwa ibunya meninggal setahun silam karena kanker dan polisi membebaskan Mark. Saat di luar kantor, Junhee mengajak Mark dan Jinki menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Mark hendak pergi dari rumah itu. Namun bocah itu mengambil dan menyembunyikan medali Mark. Sesampai di luar, Mark bertemu bawahan Chong-soo yang ingin menagih hutang kepada Sujin. Namun, Mark menyuruh mereka pergi. Dan kemudian Mark ternyata tidak jadi pergi karena diajak makan oleh kedua bocah itu. Namun masakan Mark tidak enak. Dan kemudian Mark mengajak mereka makan di luar tanpa uang sepeser pun. Ternyata dia mengajak makan di tempat pesta ulang tahun orang tak dikenal. Pada malam harinya, Mark yang duduk sendirian, tiba Jinki dan kedua bocah yang datang. Jinki menyuruh Mark mengikuti kompetisi panco di Busan. Namun anak-anak membujuknya. Keesokan harinya, mereka sampai di Busan untuk mengikuti kompetisi panco yang diadakan oleh panco nomor 1 di Korea yang bernama Combo. Mark berhasil mengalahkan Combo. Dan adegan berpindah kepada Mark yang ingin memberikan sepatu kepada Jun Hyung. Tiba-tiba ada seorang ibu dan anak mengejek Mark seperti gorila. Namun Mark mengatakan dia adalah atlet profesional. Anak itu mengatakan bahwa atlet panco untuk orang yang bodoh. Namun Junhee membantah bahwa pamannya akan menjadi juara dunia suatu hari nanti. Singkat cerita, pada malam harinya, Mark pulang dengan membawa makanan kepada Junhee dan Jung Hyun. Kemudian Jung Hyun memberitahu ibunya Mark pernah mengirim email kepadanya. Setelah itu, Mark membaca semua pesan dari ibunya, bahwa ibunya mengajak Sujin karena merasa kasihan dan membesarkan kedua anaknya sendirian. Namun ibunya sudah menganggapnya keluarga dan meminta maaf kepada Mark sudah mengingkar janji karena tidak menjemputnya ke Amerika. Di situ Mark sangat sedih. Keesokan harinya, Mark dan lainnya mengunjungi makam ibunya. Sujin mengingatkan pesan dari ibunya Mark bahwa ibunya menyayangi Mark dan menyuruh menyampaikannya jika bertemu Mark suatu saat dan bersyukur bisa bertemu dengan Sujin. Mark kecewa karena Sujin membohonginya bahwa dia bukan adik kandungnya. Mark mengira di Korea benar-benar memiliki keluarga. Lalu Sujin meminta maaf dan ingin memberitahunya juga. Dengan rasa amarahnya, Mark pun pergi begitu saja. Adegan berpindah yang memperlihatkan Mark tidak ingin berlarut dalam keegoisannya dan fokus berlatih keras untuk kejuaraan internasional. Dan beberapa hari kemudian, Mark ke gedung olahraga dan di sana dia bertemu Combo dan rekannya. Tak lama kemudian, Chung-soo dengan sombongnya mengatakan mereka akan menjadi korban punch. Tak lama kemudian, kejuaraan pun dimulai. Para atlet semua turut hadir dan memasuki arena. Sebelum bertanding, Mark diwawancarai dan disuruh menyampaikan pesan untuk keluarganya. Namun, Mark menjawab dia tak punya keluarga dan dia pergi begitu saja. Adegan berpindah ke pertandingan Mark yang berhasil lolos di babak penyisihan. Namun di sisi lain, bawahan Chung-soo menghampiri Jinki untuk menemuinya. Chung-soo menawarkan uang $200.000, namun Jinki menolak. Kemudian Chung-soo menyangkut pautkan utang ayahnya Jinki. Di sisi lain, Mark bertanding di babak 16 besar. Ia menang dan lolos babak selanjutnya. Namun tangannya terasa kesakitan. Jinki menghampirinya dan mengatakan dia harus kalah di babak selanjutnya. Jinki telah dibayar uang muka oleh Chung-soo. Namun Mark menolaknya karena ini kesempatan dia terakhir. Dan dia juga sudah berjanji kepada anak-anak untuk menang. Saat pertandingan semifinal, Mark melawan Combo. Kondisi tangan Mark tidak membaik. Pertandingan berlangsung seru dan sama-sama kuat. Namun Mark berhasil memenangkannya. Kemudian Jinki menemui Chung-soo karena telah membatalkan kesepakatan dan mengembalikan uangnya. Tak lama kemudian Mark datang menyelamatkan Jinki yang sedang dipukul oleh Chung-soo. Mereka masuk ke panggung dan anak-anak pun menyemangatinya. Dan pertandingan final Mark melawan Punch. Saat awal pertandingan, Punch melakukan slip dan menarik jempol Mark hingga ia kesakitan. Dan pertandingan dilanjutkan. Di situ terlihat Mark tersedudukkan oleh Punch dan hampir kalah. Namun Mark melihat ke arah Sujin. Mark di situ bersemangat lagi dan berusaha keras sehingga dia berhasil mengalah Punch. Semua penonton terharu dan senang melihat Mark yang memenangkan pertandingan. Keluarga Mark pun langsung naik ke atas panggung dan menangis terharu. Dan setelah itu, reporter mewawancarai Mark dan bertanya, apa pesan untuk ibunya? Mark menjawab, meminta maaf kepada ibunya karena terlambat datang dan berterima kasih telah mempunyai keluarga baru dan merindukan ibunya. Dan kedepannya, Mark juga mengikuti kejuaraan Olimpiade yang mewakili negara Korea.
dan film pun selesai.